Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semuanya, saudara-saudara saya. Saya membagikan step ini dinamo ini rontok ya bahasanya, putus. Ada sisa sedikit kecil atau pendek ya. Saya akan mencobanya menghidupkannya melalui sambungan. Ini sangat kecil sekali, kita akan coba sedikit. Ini harus ekstra hati-hati ya. Kita nyongkelnya ini benar-benar harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, dinamonya tambah parah ya. Jadi kita benar-benar harus hati-hati. Nah, di sini udah kelihatan keluar, walaupun sedikit ya, atau kecil, pendek. Kita akan sambung nanti. Mudah-mudahan ini bisa dihidupkan kembali. Metode penyambungannya seperti biasa ya, ada di skema. Semuanya bisa disambung, atau metodenya itu persis seperti di skema. Sini saya menjelaskan bahwa dinamo yang putus masih bisa dihidupkan kembali. Ini contohnya, termasuk ini putusnya parah ya. Kita menggunakan sambungan, menggunakan kawat atau email yang lebih besar dari gulungannya. Kita menggunakan 0,30 atau 0,25, bisa sama aja. Karena lebih besar kawatnya gitu, buat sambungan itu sangat lebih mudah kita bekerja. Pertama masalah penyambungan di solder nanti ya, ini harus disolder karena sangat pendek sekali, tidak bisa di pelintirin juga sangat susah ya. Kita sambungkan, kita akan menyambungkan semuanya ada 8 kabel ya, atau 8 kawat. Kenapa sebetulnya 8? Karena kan kiri yang keluar 3 kabel ini udah tidak keluar sama sekali ya, kita harus menggunakan sambungan. Nah, ini akan menggunakan sambungan yang untuk power, terutama ya, power yang luar ya, seperti yang kemarin saya jelaskan di skema. Power keluar kabel satu ya. Ini posisi persis di luar, tidak di dalam. Kemarin yang merek Maspion, yang video yang lainnya, powernya ada di dalam. Ini power ada di luar. Jadi bagaimana kita metode penyambungannya? Ini persis di skema. Skema itu ada di situ yang tertulis, kita ambil simpelnya aja 1, 2, 5. Skema yang kemarin-kemarin juga sama ya. Udah berapa kali saya membuat video di skema itu, cara penyambungannya pun sama. Cuman ini saya membagikan apabila putusnya seperti ini masih bisa disambung. Intinya hidup. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa kuat tahan lama. Nah, kita akan mencobanya menyambungkannya. Ini posisinya kita membentuknya power ya, atau katakanlah strum. Strum keluar 1 kabel kanan dan kiri. Ada awal dan ada akhir di situ ya. Kita akan menjadikan suatu tanda atau patokan. Nah, ini 2 kabel akan bakar dulu ya. Ini termasuknya kerusakan sangat parah ya. Kita gunakan tester, masih hidup atau mati. Ternyata hidup. Inilah power, ukurannya saya hitung 5 ya, tester normal. Kita langsung menggunakan bungkus solasi supaya tidak terjadi konslet. Ini power 2 kanan dan kiri. Setelah jadi kita rapikan lagi, kita akan mengupasnya yang dalam ya, yang keluar 3 kabel. Kita kupas, lalu kita solder, kita persingkat aja ya,
supaya durasinya tidak terlalu panjang. Kalau full durasi dari pertama buka kita kerja itu hampir sekitar 1 jam, bahkan lebih dari 1 jam. Makanya kita persingkat aja durasinya supaya tidak terlalu banyak ya. Yang penting intinya bahwa yang putus sebagaimanapun itu masih bisa dihidupkan kembali. Ini suatu contoh aja. Saya memberikan semangat kepada teman-teman, pada saudara-saudara yang mau belajar kipas angin, silahkan. Ini suatu contoh putusnya yang separah ini pun masih bisa diperbaiki ya. Cara penyambungannya, cara penggabungannya semua ada di skema. Jadi silakan dipelajari skemanya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mana ada yang komentar juga, alhamdulillah ya berhasil dari skema-skema yang saya jelaskan. Mungkin ada yang kurang jelas atau yang gimana ya, ada merasa yang bingung. Semuanya namanya orang belajar itu adanya cuma bingung dan pusing ya. Tapi lama-lama setelah memahami, insya Allah tidak akan bingung. Karena ilmu yang masuk itu tidak cukup sekali atau 2 kali nonton video. Saya sendiri belajar menyambungkan seperti ini, metode seperti ini, kurang lebih sekitar 7 bulan. 5 bulan kita memahaman, 7 bulan kita berasa praktek. Semuanya saya tulis menggunakan skema. Makanya teman-teman yang mau belajar silakan menggunakan skema, ditulis, dicatat, digambar sendiri polanya bagaimana. Nanti polanya akan mengikutkan kita cara berpikirnya bagaimana ya. Kita hanya memberikan support, memberikan dorongan pada teman-teman yang mau belajar tanpa harus bahasanya ya, kursus. Terus saya belajar kursus ya, bahasanya bayar ya. Kalau zaman dulu saya terus terang aja memang bayar. Saya belajar kursus bayar. Ini sekarang saya buatkan di video atau di YouTube ya kan, secara gratis ya, secara cuma-cuma saya membuatkan ilmunya. Karena ada orang bilang ilmu itu mahal. Memang betul ilmu itu mahal, tapi saya akan memanfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saudara, buat teman-teman, dan buat saya. Manfaatnya apa? Saya niatkan ibadah, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau disimpan, tidak dibagikan, mungkin ilmu itu bermanfaat tapi kurang berkah ya. Mudah-mudahan di sini akan saya bagikan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat dan ada keberkahan. Mudah-mudahan berapa puluh tahun pun video masih bisa ditonton. Saya tidak akan menghapusnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kita ukur dulu menggunakan tester ya. Kita sangat jelas sekali. Nanti kita akan mengambil posisi yang jelas menggunakan tester. Ini posisi dari jarak jauh dulu ya. Semua kita cari di sini seperti skema yang dulu ya. Ada namanya posisinya 1, 2, dan 5. Atau posisi 1, 2, dan 3 itu sama aja. Jadi cara penggabungannya di sini yang ada 1, 2, dan 5. Ini merek Cosmos. Seperti biasa kita akan mengatur posisi ya, posisinya 2 itu di tengah. Nah, kita akan perhatikan ini posisinya 5. Saya tentukan ini 5. Untuk kapasitor kita ukur lagi, ini posisinya 2. Saya tentukan ini 2 posisi di tengah. Dan ini saya tentukan 1 posisinya di pinggir. 1, 2, 5. Persis sama di skema. Yang ini 5 akan saya jadikan kapasitor. Seperti yang udah ya, saya jadikan kapasitor. Dan ini yang power saya jadikan strom kapasitor. Di mana letaknya power, di mana letaknya strom, semuanya ada terjadi di video yang kemarin saya jelaskan ya. Semuanya udah di situ, udah jelas, udah sangat
sangat-sangat jelas. Alhamdulillah ada yang berhasil, mungkin ada yang bingung atau mungkin ada yang kurang paham, ada yang pusing. Silakan nonton videonya berkali-kali supaya lebih paham. Untuk menghemat ya, hemat, mungkin nonton setiap hari gak masalah, daripada kursus mungkin ya, kalau ada yang mengajarkan, kalau tidak ada yang mengajarkan kan percuma. Jadi lebih bagus maksimalkan waktu nonton di waktu senggang ya. Di waktu senggangnya itulah kita bisa memahami, kita bisa belajar sedikit demi sedikit, ilmu pasti akan masuk. Karena tidak ada ilmu yang instan. Sekali melihat video langsung bisa. Mungkin bisa, mungkin tidak bisa. Karena semuanya itu tergantung dari kemampuan kita, daya pikir kita masing-masing ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi biasanya kalau ilmu susah masuk, juga susah juga akan melupakannya. Jadi kita seberapa bulan pun kita selalu ingat, tidak mudah lupa. Itu menurut gambaran saya seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai ya, saya sudah rakit. Lalu kita ukur dari luar. Ini suatu contoh. Semuanya penggabungannya kalau diukur kita perhatikan, itu biru power ya, kecepatan nomor 3 merah, nomor 2 kuning, nomor 1 abu-abu. Kita langsung lari ke kapasitor. Ini kapasitor. Nah, kapasitor ini kapasitor strum langsung, strum kapasitor. Kita perhatikan yang diukuran tadi itu semuanya berubah, bergeser sesuai dengan rumus. Makanya berapa kali saya himbau kepada teman-teman, penyambungannya jangan sampai salah. Apabila ada yang salah penggabungannya atau penyambungannya, dinamo tidak akan mutar normal. Karena semua pemutaran ya, untuk apapun itu ada rumusnya dan ada aturannya. Bukan aturan kita, tapi aturan dari kipas angin ya. Saya juga belajar memahami seperti itu. Tidak asal nyambung, tidak asal nempel. Alhamdulillah kita menggunakan kecepatan nomor 1 ya. Terus pindah kecepatan nomor 2. Alhamdulillah hidup juga ya. Coba kita pindah lagi kecepatan nomor 3, warna merah ya. Ini kapasitor asli 1,5. Alhamdulillah semuanya bisa hidup dan semuanya bisa berputar. Alhamdulillah kecepatannya normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.